Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dan luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini jumpa lagi bersama Pak Andian. Pak Andian akan menjelaskan tentang materi PKPKN tentang tema 2 pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita memasuki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini, PPKN kali ini, yang pertama, setelah melihat video pembelajaran, siswa mampu yang pertama mengetahui macam-macam tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, memahami contoh-contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, yaitu macam-macam dari tanggung jawab. Macam-macam tanggung jawab itu ada 4. Yang pertama, yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang kedua, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Dan yang keempat, yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Untuk tanggung jawab yang pertama, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri misalnya kita sekolah, yaitu kita mengembangkan diri kita agar nantinya ke depannya misalnya kita mengembangkan diri untuk belajar teknologi. Nah, selanjutnya kita agar tidak ketertinggalan dengan orang-orang lain. Nah, dengan demikian kita sadar akan kebutuhan kita dan kita tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, contoh seperti ini, yaitu Evi mendapatkan pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok. Akan tetapi Evi justru menghabiskan waktunya untuk menonton acara TV. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya Evi ditegur Bu Guru dan Evi mendapatkan sanksi. Dalam peristiwa ini, Evi bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. Nah, dengan demikian Evi kurang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri karena setelah ada tugas dari guru namun dia tidak mengerjakan dan akhirnya dia kena hukuman. Nah, hukuman tersebut adalah wujud bagaimana dia harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri karena tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Jadi, kita semua memiliki dalam satu keluarga memiliki tanggung jawab. Nah, misalnya ayah tanggung jawab mencari nafkah, ibu yaitu misalnya tanggung jawab merawat anak, dan kemudian anak itu bertanggung jawab dengan cara misalnya belajar dengan giat, pintar agar nantinya kelak menjadi sukses. Nah, dengan upaya tersebut ayah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, kemudian ibu untuk berusaha untuk menjaga keselamatan, misalnya ayah sedang kerja, dia menjaga anak, dan kemudian anak-anak dengan bertanggung jawab ingin agar menjaga nama baik keluarga dengan bersikap baik dan tidak nakal. Nah, misalnya contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan pendidikan anaknya. Nah, ayah telah melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kemudian, jika kamu sebagai seorang anak, bersikaplah disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu telah melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, selain tanggung jawab kepada keluarga juga, dengan belajar itulah kita juga tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab yang ketiga, yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
Orang yang tinggal dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan dan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala perpikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma dan aturan yang telah berlaku di negara-negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Nah, apabila kita bertempat di sebuah negara, misalnya di Indonesia, kemudian tempat lebih spesifiknya atau lebih khususnya yaitu misalnya kita bertempat di Demak, nah kita harus mengikuti aturan-aturan dari Kabupaten Demak. Misalnya aturan yang sekarang, kita harus menaati protokol kesehatan. Nah, kita juga harus menaati tersebut karena itulah bagaimana cara kita menjaga tanggung jawab kita terhadap negara. Nah, kemudian misalnya kita berkendara, kita diboncengkan oleh ayah atau ibu, kita harus memakai helm. Nah, dengan memakai helm itulah kita juga menaati aturan dan itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, kita dari hal simpel saja, misalnya dari hal yang lebih tingkatnya lagi, misalnya kalian sebagai juara olimpiade, kemudian kalian maju tingkat nasional. Nah, tanggung jawab kalian adalah belajar dengan giat untuk mendapatkan medali untuk nama baik negara. Nah, seperti contoh lainnya yaitu tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara. Yang selanjutnya, tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal pikiran, dan oleh karena itu Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Jadi kita harus menaati peraturan-peraturan dan menaati perintah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita menaati peraturan dan menaati perintah dari Allah dan menjauhi larangan dari Allah, kita adalah bentuk tanggung jawab kita. Nah, seluruh kegiatan, seluruh aktivitas kita akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid, baik amal dari buruk maupun amal baik kita. Nah, setelah itu setelah di zaman akhir nanti, ketika semuanya manusia berkumpul di padang mahsyar, kita akan dipertanggungjawabkan seluruh amal ibadah kita, kemudian kita akan ditimbang. Nah, apabila kita amalnya buruk, maka kita akan terjun ke neraka. Nah, amal kita baik, kita akan terbang ke surga. Nah, itulah bagaimana kita mempertanggungjawabkan amal dan ibadah kita di dunia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih telah memperhatikan video kali ini. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan WA saja dan akan Bapak jawab pertanyaan dari kalian. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.